Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama aku Alexandra Amila Satyata dari kelas 1010 absen 1. Di video kali ini aku mau ngapain sih? Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas 15 soal tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat yang sudah aku buat. Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Di sini nomor 1 soalnya yaitu diketahui X sama dengan 3 adalah salah satu akar dari persamaan 2X kuadrat sama dengan 6K min X. Nah, jika akar lain dari persamaan itu adalah X sama dengan M, maka 4M plus 2 sama dengan... Nah, kita di sini tahu kan kalau misalnya dari persamaan 2X kuadrat sama dengan 6K min X ini, itu akar-akarnya ada 3 sama M. Sekarang kita coba hitung dulu ya. Kita tulis dulu. 2X kuadrat sama dengan 6K min X. Nah, di sini kita kali silang ya guys. 6 dikali K sama 6 dikali min X. Jadi hasilnya 6K min 6X. Lalu ini kita pindah ke ruas kiri. Jadi 2X kuadrat plus 6X min 6K sama dengan 0. Karena di sini di ruas kanan udah nggak ada apa-apa karena udah dipindah ke kiri semua. Nah, jadi yang awalnya ini min 6X dipindah ke ruas kiri jadi 6X. Terus yang awalnya 6K dipindah ke ruas kiri jadi min 6K. Nah, kita udah dapat persamaan ini ya. Jadi kita udah tahu di sini berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 6, sedangkan C-nya sama dengan min 6K. Min 6K, oke? Nah, sekarang kita coba pakai rumus X1 plus X2 sama dengan min B per A. Jadi, X1 plus X2 sama dengan min B per A. Di sini kan tadi aku udah bilang kalau misalnya akar-akarnya itu adalah 3 sama M. Berarti X1-nya 3, X2-nya M. 3 plus M. 3 plus M. 3 plus M sama dengan min B. B-nya di sini kan 6. Jadi min 6 per A. A-nya kan 2. Jadi min 6 per 2. Ini kita hitung aja hasilnya kan min 6 bagi 2 itu min 3 ya guys. Nah, lalu kita pindah 3-nya itu ke sini guys. Jadi M sama dengan min 3. Karena di sini positif setelah dipindah ke ruas kanan jadi min dong. Min 3, min 3. Min 3 dikurangi 3 hasilnya min 6. Nah, sekarang kita udah tahu kalau M itu nilainya adalah min 6. Sekarang kita masukin ke soalnya ini ya. 4M plus 2 sama dengan 4, M-nya di sini kan min 6, jadi 4 kali min 6 ditambah 2. 4 kali min 6 kan min 24, ditambah 2, hasilnya min 22. Nah, ini hasilnya. Kita lihat di sini berarti A. Jawabannya adalah A. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Soalnya yaitu diketahui A dan H adalah akar-akar persamaan dari 2X kuadrat plus X plus D min 5 sama dengan 0. Dan A kuadrat plus H kuadrat sama dengan 10. Nah, jika akar-akar persamaan X kuadrat min 4X plus 5 plus 5T sama dengan 0, real dan sama, maka 4D plus 15T sama dengan... Nah, caranya guys, pertama, kita tulis dulu persamaan yang ini ya. Kita tulis dulu, 2X kuadrat plus X plus D min 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai cara rumus yang seperti nomor 1 tadi, yaitu X1 plus X2 sama dengan min B per A. Jadi, di sini kan akar-akarnya itu A sama H, jadi sama aja kayak A plus H sama dengan min B per A. Nah, dari persamaan ini, kita bisa simpulkan kalau A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, terus C-nya sama dengan D min 5. Nah, seperti ini. Ya, kita pegang ini ya, guys. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke sini. Min B, berarti min 1 per 2. Min setengah. Lalu kita cari A kali H-nya. Rumusnya itu C per A. C-nya D min 5 kan? Jadi, D min 5 per A-nya 2. Nah, jadi hasilnya D min 5 per 2. Lalu, kita pakai yang ini. A kuadrat plus H kuadrat sama dengan 10. Kita tulis dulu ya. A kuadrat plus H kuadrat sama dengan 10. Nah, A kuadrat plus H kuadrat ini sama aja kayak A plus H kuadrat dikurangi 2 kali A kali H sama dengan 10. Nah, di sini kita tahu kalau A plus H itu hasilnya tuh min setengah. Jadi min setengah kuadrat min 2 kali A kali H kan D min 5 per 2 ya. Jadi kita masukin aja seperti ini, lalu sama dengan 10. Nah, habis itu kita hitung deh, min setengah kuadrat seperempat. Lalu ini bisa dicoret. Set. Jadi D min 5 sama dengan 10. Nah, kita kan harus ngilangin ininya, harus ngilangin tanda kurungnya. Jadinya kita seperti iniin, seperempat jadi min D, min ketemu min 5 jadi plus 5 sama dengan 10. Lalu kita samakan ruasnya ya guys. Jadi D sama dengan min 10 ditambah seperempat ditambah 5. Ingat kalau dipindah ruasnya berarti ininya tandanya harus berubah. Yang awalnya positif jadi negatif yang dipindah. Nah, habis itu kita samain deh bawahnya ini penyebutnya. Jadi min 40 ditambah 1 ditambah 20, maaf 20 ya guys, 20 per 4. Lalu kita jumlah, hasilnya itu min 19 per 4. Nah, jadi kita udah ketemu nih, D sama dengan min 19 per 4. Lalu di sini kan kita ada ini nih, ada persamaan ini, X kuadrat min 4X plus 5T sama dengan 0. Nah, aku tulis dulu ya.
X kuadrat min 4X plus 5T sama dengan 0. Dan di sini ditulis kalau ini tuh persamaan ini tuh real dan sama. Yang berarti diskriminan dari persamaan ini itu sama dengan 0 karena akar-akarnya real dan sama. Nah, rumus diskriminan tuh kan B kuadrat min 4AC. Karena ini akar-akarnya real dan sama, jadi sama dengan 0. Udah, kita masukin aja guys. Ini B-nya. B-nya ini ya. Jadi min 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 5 sama dengan 0. Min 4 kuadrat hasilnya 16. Min 4 kali 1 dikali 5. Oh, mohon maaf guys, ini harusnya ada T-nya ya. 4 dikali 1 dikali 5T. 20T sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas lagi ya guys. Jadi T sama dengan 16 per 20 atau bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 5. Lalu kita udah ketemu nih, berarti T-nya adalah 4 per 5. Terus habis itu tadi D-nya min 19 per 4. Nah, kita tinggal masukin aja ke soalnya yaitu 4D, mohon maaf, 4D plus 15T. Kita masukin ya, 4D plus 15T. Di sini tadi D-nya min 19 per 4, jadi 4 dikali min 19 per 4 ditambah 15 dikali 4 per 5. Nah, ini kita tinggal kalikan aja ya guys. Jadi ini bisa dicoret, jadinya min 19 ditambah ini bisa dicoret juga. Ini 3 kali 4, 12. Jadi tinggal min 19 ditambah 12 hasilnya 7. Kita lihat di sini 7 itu ada yang di C. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini soalnya diketahui D dan S adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat plus 2X plus 5 sama dengan 0. Jika persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 per D dan 3 per S adalah X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka 4B min 2C sama dengan... Nah, di sini kita caranya, kita hitung dulu yang persamaan ini ya. Ini aku udah tulis. Kita pakai cara seperti sebelumnya, yaitu ini kan diketahui kalau akar-akarnya itu D dan S. Jadi D plus S sama dengan min B per A. B-nya di sini 2 jadi min 2, A-nya 1 jadi 1. Hasilnya min 2. Lalu D dikali S. Rumusnya C per A. C-nya di sini 5, A-nya 1 jadi hasilnya 5. Lalu kita beralih ke persamaan ini ya guys. Kita tulis dulu X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini akar-akarnya kan 3 per D dan 3 per S. Berarti kita pakai sama caranya seperti ini. 3 per D plus 3 per S sama dengan min B per A. Di sini kan A-nya udah tahu nih, A-nya 1, tapi sedangkan B-nya nggak tahu, jadi min B per 1. Nah, 3 per D per 3 per S itu sama aja kayak 3D plus 3S dibagi D dikali S. Seperti ini, sama dengan min B per 1. Terus 3D plus 3S ini sama aja kayak 3D plus S. Nah, kayak gini, sama kayak gini, per D kali S, sama dengan min B per 1. Waduh, sebentar. Nah, kan di sini kita tahu kalau D plus S itu min 2. Terus kalau D kali S itu 5, berarti kita tinggal masukin aja 3, itunya min 2, ini per 5, sama dengan min B per 1. Jadi ini min 6 per 5 sama dengan min B, karena per 1 kan sama aja ya guys. Terus kita udah ketemu nih, B-nya berarti segini, berarti B-nya sama dengan 6 per 5. Kita udah ketemu. Oke, terus kita cari C-nya ya, pakai cara yang X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, angka-angkanya kan 3 per D sama 3 per S, jadi 3 per D kali 3 per S sama dengan C per A. Ini sama aja kayak 9 per D kali S. Nah, di sini A-nya kan tadi udah tahu kalau misalnya 1, jadi C per 1. Nah, D kali S tadi 5, ya kan? Di 9 per 5 sama dengan C. Nah, kita udah tahu nih, C-nya segini, sedangkan B-nya tadi 6 per 5. Berarti kita cari 4B min 2C-nya. Jadi 4B min 2C sama dengan 4 dikali B-nya tadi 6 per 5. 6 per 5 dikurangi 2 kali C. C-nya 9 per 5. Begini. Terus habis itu kita tinggal kalikan aja 24 per 5 min 18 per 5. 24 kurang 18 hasilnya 6. 6 per 5. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada soalnya, yaitu suatu lahan berbentuk persegi panjang memiliki selisih antara panjang dan lebarnya sebanyak 7 meter. Jika luas lahan tersebut adalah 60 meter persegi, maka panjang diagonal lahan tersebut adalah, kita tulis dulu ya, berarti diketahui selisih panjang sama lebarnya kan 7, berarti P min L sama dengan 7, berarti P sama dengan 7 plus L. Terus di sini rumusnya luas persegi panjang kan L sama dengan P kali L ya. Luasnya itu 60. Nah, terus kita tinggal substitusikan, dimasukkan aja. L sama dengan P-nya kan 7 plus L, berarti 7 plus L dikali L. Ini 60 sama dengan 7 plus L dikali L. Nah, seperti ini. Lalu, kita kali silang. Kali pelangi maksudnya. Jadi 7L, L kali L, L kuadrat. Nah, seperti ini. Terus habis itu kita pindah 60-nya ke sini. Jadi di sini 0 sama dengan 7L. 0 sama dengan L kuadrat plus 7L min 60. Karena ini dipindah jadi berubah jadi negatif ya guys. Terus kita cari faktor-faktornya. Nah, ini faktor-faktornya itu L plus 12 sama L min 5 sama dengan 0.
Berarti berapa tambah berapa yang hasilnya? Berapa tambah 12 yang hasilnya 0 kan min 12. Berarti ini L sama dengan min 12. Sedangkan ini L sama dengan 5. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita pilih yang mana? Kita pilih yang ini karena lebar itu tidak mungkin negatif ya guys. Jadi kita pilih yang ini. Lalu setelah itu kita masukkan ke persamaan yang P min L sama dengan 7 ini. Jadi P sama dengan L, maaf. P min L sama dengan 7. L-nya kan 5, jadi P min 5 sama dengan 7. P sama dengan 7 plus 5. Hasilnya 12. Nah, habis itu kita hitung diagonalnya. Diagonalnya itu pakai rumus Pitagoras ya guys. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, sama aja kayak X kuadrat dengan 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Karena diketahui kan P-nya 12, terus ini L-nya 5 kan, jadinya 5 kuadrat plus 12 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, ditambah 12 kuadrat itu 144. Nah, berarti kalau mau nyari X-nya di akar 25 plus 144. 25 plus 144 itu hasilnya 169. Berarti X sama dengan 13. Kita cari di sini. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di sini soalnya yaitu diketahui fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 4. Terus habis itu di sini ada 4 pernyataan dan kita disuruh nyari yang benar tuh yang mana aja. Oke, kita cek satu-satu ya. Dari pernyataan pertama dulu ya. Pernyataan pertama yaitu memotong sumbu x di titik 2,0. Memotong sumbu x itu berarti y-nya sama dengan 0. Di sini emang y-nya sama dengan 0, tapi kita tidak tahu apakah x-nya benar 2 atau tidak. Kita tulis dulu persamaannya, maksudnya fungsi kuadratnya. Fx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 4. Nah, kita masukin x-nya itu kan 2. Berarti f2 sama dengan 3, 2 kuadrat min 6 dikali 2 ditambah 4. 2 kuadrat hasilnya 4. 3 dikali 4, 6 kali 2, 12 ditambah 4. 3 kali 4, 12, min 12 ditambah 4. 12 kurangi 12 hasilnya 0. 0 ditambah 4, 4. Harusnya di sini y-nya itu 4 guys, bukan 0. Jadi ini salah, tetot. Kita lanjut ke pernyataan nomor 2, yaitu memotong sumbu y di titik 0,4. Memotong sumbu y itu berarti kebalikannya tadi, yaitu x-nya itu 0, tapi kita tidak tahu apakah y-nya itu 4 atau tidak. Kita pakai cara yang tadi ya, langsung aja kita masukin di sini x-nya berarti 0. F0 sama dengan 3 kali 0 kuadrat min 6, 0 tambah 4. 3 kali 0, 0. 0 tambah 4, hasilnya 4. Nah, berarti sama. Di sini y-nya 4, benar. Kita lanjut ke pernyataan nomor 3 ya guys. Yaitu melalui titik min 1,13. Sama, caranya masih sama. Kita masukin x-nya min 1. Jadi f min 1 sama dengan 3 min 1 kuadrat min 6 kali min 1 ditambah 4. Min 1 kuadrat hasilnya 1. 6 kali min 6, 6 kali min 1 min 6 ditambah 4. Jadi ini 3 plus 6 plus 4. 3 kali 6, gak kelihatan ya. 3 kali 6, 9 ditambah 4. 9 tambah 4, 13. Benar. Yeay, ini benar. Oke, kita lanjut ke nomor 4, ke pernyataan keempat. Pernyataan keempat, yaitu koordinat titik puncaknya yaitu 1,1. Berarti ini 1,1, ini yang awal nih XP, yang ini YP ya guys. Seperti ini. XP itu rumusnya itu min B per 2A. Di sini kita tahu B-nya itu min 6, B-nya min 6, A-nya itu 3, berarti min 6 per 2 kali 3. Jadi sama dengan 6 per 6, sama dengan 1. Nah, di sini sementara XP-nya benar. Kita hitung YP-nya. YP itu rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. B-nya tadi min 6, min 6 kuadrat, min 4, A-nya 3, C-nya 4. Per min 4, A-nya 3. Nah, min 6 kuadrat, 36. 4 kali 3 kali 4 itu hasilnya 48 guys. 48 min 4 kali 3 min 12. 36 kurangi 48 min 12 per min 12. Hasilnya 1. Yeay, benar. XP dan YP benar. Jadi kita bisa simpulkan yang benar yaitu nomor 2, 3 sama 4. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C berikut. Perhatikan ya guys. Lalu di sini ada pernyataan, ada 4 pernyataan dan kita disuruh nyari mana yang benar. Kita bahas satu-satu. Kita lihat dulu. Kita harus nentuin A, B, C sama D-nya. A-nya berapa? Maksudnya A-nya itu negatif atau positif, B-nya negatif atau positif, C-nya negatif atau positif, D-nya juga. Nah, dari sini kita bisa lihat ini grafiknya terbuka ke bawah. Itu berarti A-nya itu negatif. Lalu titik puncaknya itu ada di sebelah kiri. Dimana kalau misalnya di sebelah kiri berarti tanda A dengan B itu sama. Jadi B juga negatif. Lalu C-nya ini bentuk grafiknya seperti ini. Jadi dia itu memotong ada satu titik yang memotong sumbu Y dan grafiknya ini berada di bawah sumbu X. Itu berarti C-nya negatif. Lalu di sini grafiknya tidak memotong atau menyinggung sama sekali di sumbu X. Itu berarti
D-nya juga negatif. Nah, di sini kita udah nemuin berarti A, B, C, D itu semuanya negatif. Kita bahas satu-satu. Nomor pernyataan ke-1. A dikali C bakal kurang dari 0. Kita pakai logika ya. Kalau A dikali C kurang dari 0, A-nya negatif, berarti min A, dikali C-nya negatif, min C. Apakah akan kurang dari 0? Tentu saja tidak, karena minus dikali minus itu hasilnya pasti positif. Jadi ini salah, jadi harusnya itu hasilnya lebih dari 0. Jadi pernyataan 1 salah. Pernyataan 2, B kurang dari 0. B kurang dari 0. Benar, karena di sini B-nya negatif. Jadi otomatis itu akan kurang dari 0. Pernyataan 2 benar. Lalu yang ketiga, pernyataan ketiga, jika D merupakan diskriminan, maka D kurang dari 0. D kurang dari 0. Benar, karena di sini tertulis D sama dengan negatif. Jadi pernyataan ketiga benar. Lalu pernyataan keempat, jika D merupakan diskriminan, maka A dikali D lebih dari 0. Kita pakai logika lagi. A dikali D lebih dari 0. Sini ya guys. A-nya negatif, D-nya negatif. Pastinya hasilnya akan lebih dari 0 karena minus ketemu minus atau negatif ketemu negatif hasilnya akan positif. Jadi pernyataan 4 juga benar. Jadi jawabannya yaitu yang benar adalah 2, 3, dan 4. Jadi yang benar adalah D. Oke, selanjutnya yaitu nomor 7. Nomor 7 soalnya suatu fungsi kuadrat melewati titik 0,0 dan 4,0. Jika titik puncak fungsi kuadrat tersebut adalah 2,4 dan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan AX plus B kuadrat plus C, maka A plus 2B plus C sama dengan, kita ambil titik puncaknya. Titik puncaknya itu 2,4 kan? 2,4. Terus kita pilih dari salah satu titik ini. Kita mau milih, aku milih yang 4,0 ya. Misalnya kita pilih 4,0. Nah, rumusnya itu fx sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. YP guys, clear guys. YP. Nah, di sini X-nya ini aku tulis dulu ya guys. Ini X, ini Y, ini XP, ini YP. Nah, seperti ini. Berarti Y, fx itu kan sama dengan Y, berarti di sini tulis 0, A, X-nya 4, min XP-nya 2, kuadrat plus YP-nya 4. Kita kurangi, jadi 2 kuadrat plus 4. 2 kuadrat, 4 plus 4. Sama dengan 4A plus 4. Nah, habis itu, kita pindahkan ruasnya ke sini. Jadi 4A, min 4A sama dengan 4. Atau, 4A sama dengan min 4. Jadi A sama dengan min 4 per 4. Jadi A sama dengan min 1. Mohon maaf tidak terlihat. Nah, A-nya udah diketahui, A-nya min 1 ya guys. Kita udah ketahui A-nya min 1. Lalu kita tulis lagi rumus ini. Oke, mohon maaf. Di sini kita tulis lagi fx sama dengan AX min XP kuadrat plus YP. Nah, ini kan fx sama dengan Y. A-nya tadi diketahui min 1 guys. A-nya diketahui min 1 kan. Jadi kita tulis A-nya tuh min 1. X-nya kita biarin X aja. XP-nya tadi udah tahu. XP-nya itu 2, YP-nya 4. Berarti min 2 kuadrat, Allahu Akbar, kuadrat plus YP-nya 4. Sama dengan, ini kita bisa jabarin ini ya guys. Min 1, ini kita jabarin. X kuadrat min 4X plus 4. Plus 4. Nah, kita kalikan pelangi seperti ini. Min 1 kali X kuadrat. Min X kuadrat. Min 1 kali min 4X. Plus 4X. Min 1 dikali 4. Min 4. Plus 4. Jangan lupa plus 4-nya. Lalu, habis itu, kita, ini bisa dicoret. Karena min 4 plus 4 hasilnya 0. Jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Lalu, tadi di sini kan kita dikasih tahu nih. Kalau misalnya fungsi kuadratnya itu Y sama dengan AX plus B kuadrat plus C. Jadi, sama aja kayak Y sama dengan AX plus B kuadrat plus C. Nah, ini kan sama kayak ini guys. Sama seperti rumus yang ini. Jadi kita tinggal masukkan saja seperti ini, sama dengan A X, karena ini plus tapi XP nya itu 2, jadi plus 2 kuadrat plus C nya 4. Oh, ininya maaf, ininya harusnya min 1 karena A nya udah diketahui min 1. Terus habis itu kita tinggal masukin yang dari sini aja. Jadi Y sama dengan min 1 X min 2 kuadrat plus 4. Nah, kita punya persamaan ini seperti itu. Lalu habis itu berarti dari sini kita udah tahu berarti A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan ini min 2, C-nya sama dengan 4. Nah, kita tinggal masukin aja ke soal tadi. Soal tadi itu mohon maaf, A plus 2B plus C. Jadi A plus 2B plus C sama dengan A-nya min 1 ditambah 2, B-nya min 2 ditambah 4. Min 1, 2 kali min 2 min 4 ditambah 4. Jadi hasilnya adalah min 5 ditambah 4. Hasilnya min 1. Kita cek. Ini yang min 1 D. Jadi jawabannya adalah D.
Oke, selanjutnya yaitu nomor 8. Soalnya sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 24 m/s dari ketinggian 36 meter. Tinggi bola setelah PDT dinyatakan dengan persamaan HT sama dengan 4T min 4T kuadrat plus 24T plus 36. Tinggi maksimum benda tersebut adalah titik-titik meter. Jadi caranya, dari sini kan udah ngerti nih, berarti A-nya sama dengan min 4, B-nya sama dengan 24, C-nya sama dengan 36. Kita hitung, cara mencari tinggi maksimum itu kita cari Y max. Dan itu tuh rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita tinggal masuk-masukin. B-nya 24 kuadrat min 4, A-nya min 4, C-nya 36 per min 4A, A-nya min 4. 24 kuadrat, hasilnya 576. Min 4 dikali min 4 dikali 36, hasilnya min 576. Min 4 kali min 4, hasilnya 16. Berarti ini sama aja kayak 576 ditambah 576 plus 16. 576 ditambah 576 hasilnya 1152 per 16. Dibagi 16 berarti hasilnya 72. Gampang kan? Di sini yang 72 itu A. Berarti jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya yaitu nomor 9. Soalnya jika X sama dengan A dan X sama dengan B adalah solusi dari persamaan X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 5 dengan A lebih dari B, maka 4A plus 2B sama dengan. Jadi caranya kita tulis dulu persamaan ini ya. X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 5. Kita pindahkan dulu ruasnya. Tapi pertama-tama kita hilangkan dulu ya tanda kurungnya, jadi dikali pelangi seperti ini. Min 2X min 3 sama dengan 5. Habis itu dia tinggal pindah 5-nya ke ruas kiri. X kuadrat min 2X min 3 min 5 sama dengan 0. Terus ini kita jumlahkan, kurangi maksudnya. 2X min 8 sama dengan 0. Nah, kita udah dapat ini. Lalu habis itu kita cari A plus B sama dengan min B per A. B-nya di sini kan min 2, jadi min 2 per 1 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Terus kita cari juga seperti biasa A kali B-nya sama dengan C per A. C-nya di sini min 8, A-nya 1 jadi min 8. Nah, habis itu kita buat fungsi kuadratnya ya, persamaan kuadratnya maksudnya. Kita buat persamaan kuadratnya. Caranya yaitu X kuadrat min A plus B X plus A dikali B sama dengan 0. Di sini kita tinggal masukin aja X kuadrat A plus B tadi hasilnya 2. Jadi ini 2 X plus A kali B min 8 sama dengan 0. Nah, kita udah ketemu nih. Oh, sebentar. Berarti 2X min 8 sama aja sebenarnya. Terus habis itu kita cari faktornya, faktor dari ini. Kita cari faktornya, berarti X sama dengan 0. Nah, di sini itu faktornya itu X min 4 sama X plus 2. Jadi berapa kurangi 4 yang hasilnya 0? Jadi 4 kan? Ini 4, yang ini min 2. Nah, habis itu di sini kan ditulis kalau misalnya A itu lebih gede daripada B. Berarti kita bisa simpulin 4 sama min 2 itu kan gedean 4, guys. Jadi kalau A lebih dari B, berarti sama aja 4 lebih dari min 2. Jadi di sini kita bisa simpulin ini. A-nya sama dengan 4, sedangkan B-nya sama dengan min 2. Nah, udah dari situ kita tinggal jumlahkan aja 4A plus 2B-nya. Kita jumlahkan 4A plus 2B sama dengan, di sini tadi A-nya 4, B-nya min 2. Jadi 4 dikali 4 ditambah 2 dikali min 2. 4 kali 4, 16. Ditambah 2 kali min 2, min 4. Jadi 16 ditambah min 4 hasilnya 12. Lalu kita cek di sini, dan jawabannya 12 yaitu C. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya yaitu nomor 10. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min 2x min D min 3 sama dengan 0 saling berkebalikan. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus x plus 2 sama dengan 0, maka nilai dari A kuadrat plus 2A plus B plus D sama dengan. Nah, caranya itu yang pertama. Nah, kita kan di sini tahu kalau misalnya persamaan ini, persamaan 3x kuadrat ini itu saling berkebalikan. Nah, berarti kalau misalnya saling berkebalikan itu A-nya sama dengan C. Nah, berarti dari sini kita udah tahu kalau misalnya A-nya sama dengan C, berarti di sini kan A-nya 3 nih. Jadi 3 sama dengan min D min 3. Jadi D sama dengan min 3 min 3. Hasilnya min 6. Nah, kita udah nemu D-nya min 6. Lalu selanjutnya kita tulis persamaan yang ini. X kuadrat plus X plus 2. Terus kita cari sama dengan 0. Kita cari A plus B-nya. Sama dengan min B per A. Di sini kita tahu min B, B-nya ini 1, berarti min 1, A-nya 1. Jadi sini. Habis itu A dikali B. Rumusnya C per A. C-nya 2, A-nya 1, berarti 2 per 1, hasilnya 2. Nah, habis itu kita tinggal masukkan aja. Jadi di sini ditulis kalau A dan B itu adalah akar-akar persamaan dari ini, ya kan? Berarti sama aja kalau misalnya kita tulis x kuadrat plus x plus 2 sama dengan 0, itu sama aja kayak A kuadrat plus A plus 2 sama dengan 0. Nah,
Berarti A kuadrat plus A sama dengan min 2. Nah, kita udah tahu nih. Terus habis itu, kita tinggal masukkan aja ke soalnya. Soalnya itu kan A kuadrat plus 2A plus B plus D sama dengan, tadi A kuadrat plus A itu hasilnya min 2. Jadi A kuadrat, ini A kuadrat plus 2A itu sama aja kayak A kuadrat plus A plus B plus D. Karena A plus A itu kan hasilnya 2A. Nah, tadi udah tahu A kuadrat plus A itu sama dengan min 2. Jadi tinggal kita tulis min 2 plus A plus B. A plus B tadi ini min 1. Jadi ini min 1 plus D-nya min 6. Nah, seperti ini. Jadi min 2, min 1, min 6. Hasilnya min 2, min 1. Hasilnya min 3. Min 3, min 6. Hasilnya min 9. Kalau kita lihat di jawabannya, min 9 itu B. Berarti jawabannya B. Oke, selanjutnya yaitu nomor 11. Di sini soalnya diketahui A dan B adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Jika 2A dan 2B adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus px sama dengan q, maka 4p plus q adalah, pertama kita tulis dulu persamaan ini, x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Kita cari A plus B-nya sama dengan min B per A. Di sini B-nya min 5 jadi min 5, A-nya 1 jadi 5 per 1 sama dengan 5. Habis itu kita cari juga A kali B-nya. Di C per A, C-nya min 6, A-nya 1 jadi min 6. Terus kita tulis persamaan yang x kuadrat plus px sama dengan q. X kuadrat plus px sama dengan q itu sama aja kayak x kuadrat plus px min q sama dengan 0. Nah, kita cari min b per a nya. Di sini kan akar-akarnya dia tuh 2 dan 2b. Jadi 2a plus 2b sama dengan min b per a. Sama dengan. Nah, di sini b-nya tuh kan p, berarti min p, a-nya 1, berarti 2a plus 2b itu hasilnya min p. Terus 2A plus 2B ini bisa diubah menjadi seperti ini. A plus B tadi 5, jadi 2 kali 5 sama dengan min P, 10 sama dengan min P. Berarti P sama dengan 10. Sama dengan min 10 maksudnya. Mohon maaf. Habis itu kita hitung 2A kali 2B-nya. Sama dengan C per A. C-nya di sini kan Q, min Q. Jadi sama dengan min Q per 1, sama dengan min Q. Nah, 2A kali 2B ini sama aja kayak 4 kali A kali B. Min Q. A kali B tadi min 6. Jadi 4 dikali min 6 sama dengan min Q. 4 kali min 6 hasilnya min 24. Sama dengan min Q. Berarti 24 sama dengan Q. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal masukin aja nih. 4P plus Q. 4P plus Q. 4P-nya tadi min 10. Kita kalikan min 10 ditambah Q-nya 24. Min 40 ditambah 24. Hasilnya 16. Min 16. Yeay. Jawabannya yang D. Oke, selanjutnya yaitu nomor 12. Diketahui titik puncak fungsi kuadrat y sama dengan 2x kuadrat plus 8x plus 6 plus 4 adalah a, B. Jika garis y sama dengan 2x plus c dilalui oleh AB, maka c sama dengan, kita tulis dulu fungsi kuadrat ini ya. Y sama dengan 2x kuadrat plus 8x plus 6. Ini kita bisa langsung aja hilangin tanda kurungnya. Plus 4, 6 plus 4, 10. Jadi 2x kuadrat plus 8x plus 10. Nah, habis itu, ini kan diketahui titik puncaknya tuh A sama B. Berarti kita harus cari dulu A sama B itu nilainya berapa. Titik puncak XP. XP itu berarti A ya. Rumusnya tuh min B per 2A. Berarti A sama dengan min B-nya 8 per 2, A-nya 2 sama dengan min 8 per 4 sama dengan min 2. Lalu YP-nya. YP-nya itu berapa? YP itu rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini sama aja kayak B ya. B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, seperti ini. Habis itu B-nya itu 8 kuadrat min 4, A-nya 2, C-nya 10 per min 4A, A-nya 2. 8 kuadrat itu 64. 4 kali 2 kali 10 itu 80. Min 4 kali 2 itu min 8. Terus ini kita langsung aja kita kurangi. 64 min 80 hasilnya min 16. Min 16 per min 8. Hasilnya 2, jadi B sama dengan 2. Lalu kita hitung yang ini, Y sama dengan 2X plus C. Nah, di sini Y itu kan sama dengan B. 2X itu sama aja kayak A plus C. Jadi B-nya tadi itu 2, B-nya itu 2 sama dengan A-nya itu tadi min 2. Jadi 2 kali min 2 plus C. 2 sama dengan min 4 plus C. Berarti C sama dengan 2 tambah 4. Nah, seperti ini. Di C sama dengan 6. Terus kita lihat di sini jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya yaitu nomor 13.
Nomor 13 soalnya, jika Y sama dengan X kuadrat min 5X plus T memotong sumbu X di 2 titik, maka nilai T yang memenuhi adalah, ini ada 4 angka, terus kita disuruh milih kira-kira yang benar itu yang mana. Nah, di sini kan ngomongin kalau misalnya Y sama dengan X kuadrat min 5X plus T ini memotong sumbu X di 2 titik. Berarti kalau memotong sumbu X di 2 titik itu diskriminannya lebih dari 0. Berarti kita tinggal cek satu-satu. Yang pertama, 2, T-nya itu 2. Berarti kalau misalnya kita masukin ke persamaan ini, ke fungsi kuadrat ini, X kuadrat min 5X plus 2. Rumus diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Jadi kita tinggal masukin B-nya min 5, kuadrat min 4A-nya 1, C-nya 2. Kita tinggal hitung aja, ini 25, 4 kali 1 kali 2, 8, 25 kurangin 8, 17. Ini lebih dari 0, berarti ini benar. Oke, selanjutnya pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua itu di sini ditulis, bentar ya. Pernyataan yang kedua yaitu P-nya 6. Berarti kita tulis dulu. Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Kita diskriminannya, rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya di sini min 5, kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 6. 25, ini dikali 24, jadinya 1. Ini benar karena D-nya lebih dari 0. Benar. Terus yang ketiga itu 9, P-nya 9. Berarti kita ubah ininya min 5X plus 9. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Min 5, bentar. 4, A-nya 1, C-nya 9. 25. 4 kali 1 kali 9, 36. Hasilnya min 11. Ini salah karena di sini D-nya itu kurang dari 0. Terus yang keempat, T-nya yaitu 13. 15 nih guys. Salah. 15 ya, 15. Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 15. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan min 5 kuadrat min 4 kali 1 dikali C-nya 15. 25, ini dikali hasilnya 60, 25 kurang 60, 35. Ini salah karena D-nya kurang dari 0. Jadi yang benar ada di pernyataan 2 sama pernyataan 1. Jadi jawabannya yaitu 1 dan 2, B. Oke, selanjutnya adalah nomor 14. Suatu fungsi kuadrat melewati titik 3,0, 0,0, dan 1,2. Jika fungsi tersebut adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka f2 sama dengan, di sini kita diketahui mempunyai titik 3 ini kan, 3 titik ini. Nah, 3,0 sama 0,0 itu merupakan titik yang memotong sumbu x karena y-nya sama dengan 0. Lalu 1,2 ini itu titik lain. Jadi kalau misalnya diketahui seperti itu, kita pakai rumus fx sama dengan a kali x min x1 kali x min x2. Di sini udah aku tulis fx itu kan sama dengan y. Jadi y-nya itu 2, x-nya 1, x2-nya 0, x1-nya 3. Jadi fx-nya nih 2 sama dengan a, x-nya 1, x1-nya itu 3, x-nya 1, x2-nya itu 0. 1 min 3 hasilnya min 2. Nah, ini keliru. Min 2 seperti ini ya. 1 kurangi 0, 1. Jadi hasilnya min 2 kali 1 min 2, min 2a. Habis itu a sama dengan min 2 per 2. Hasilnya min 1. Jadi a sama dengan 1. Habis itu kita tulis lagi rumus ini. Fx sama dengan ax min x1 kali x min x2. Tadi fx itu kan sama dengan y. A-nya tadi udah diketahui min 1. X-nya kita biarin jadi x. X1-nya 3, x2-nya 0. Habis itu kita kali pelangi. Jadi x kali x, x kuadrat. X kali 0, 0. 3 kali x min 3x, min 3 kali 0, min 0. Kita hitung plus x kuadrat min 3x. Nah, seperti ini. Oh, mohon maaf sekali, ini lupa. Ini harusnya seperti ini ya guys. Nah, seperti ini. Karena ininya masih tanda kurung. Lalu habis itu kita kali pelangi lagi. Min 1. Min 1 dikali x kuadrat sama dengan min x kuadrat. Min 1 dikali min 3x, jadinya plus 3x. Jadi y sama dengan min x kuadrat plus 3x. Habis itu kita tulis, kita udah tahu nih, fx sama dengan min x kuadrat plus 3x. Nah, di sini kan ditanyain f2. Jadinya f2 masukin ke x-nya kuadrat plus 3, 2. Sama dengan 2 kali 2 kuadrat 4. 3 kali 2, 6. Min 4 tambah 6, 2. Di sini jawabannya A. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Sebelumnya, mohon maaf saya tidak bisa menampilkan muka lagi karena ada kendala. Nomor 15, jika A dan B adalah akar-akar dari x kuadrat min x plus 1 sama dengan 0, maka nilai dari A pangkat 2020 plus B pangkat 2024 yaitu,
Pertama kita tulis dulu kesamaannya. Jadi x kuadrat min x plus 1 sama dengan 0. Lalu kita cari nilai dari A sama B. Pakai rumus x sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Sama dengan kita tinggal masuk-masukin aja. B nya min 1 plus minus min 1 kuadrat min 4 1 dikali 1 per 2 dikali 1. Sama dengan 1 plus minus 1 min 4 per 2. 1 kurangi 4 kan min 3, jadi 1 plus minus akar min 3 per 2. Jadi A sama dengan 1 plus akar min 3 per 2, dan B sama dengan 1 min akar plus akar B sama dengan 1 min akar min 3 per 2. Seperti ini. Lalu AN plus BN itu kita harus cari polanya dulu untuk menentukan berapa pola itu akan berulang. Kita coba dari N sama dengan 0. Jadi misal N sama dengan 0, A 0 plus B 0 sama dengan, semua yang dikalikan 0 hasilnya 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu untuk N sama dengan 1, A1 plus B1 sama dengan 1 plus min 3 per 2 ditambah 1 min akar min 3 per 2. Ini bisa dicoret, jadi hasilnya 2 per 2 sama dengan 1. Lalu kita cari A pangkat 2 plus B pangkat 2. Agar tidak kelamaan akan saya percepat. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa N sama dengan 6 hasilnya sama saat N sama dengan 0. Jadi kita bisa simpulkan bahwa polanya akan berulang setiap 6 langkah. Pola berulang setiap 6 langkah. Jadi 2024 itu dibagi sama 6. Hasilnya itu kan 337 sisa 2. Jadi sama aja kayak 2024 sama dengan 6 kali 337 plus 2. Jadi A 2024 ditambah B 2024 sama dengan A2 ditambah B2. Tadi A2 ditambah B2 hasilnya adalah min 1. Jadi A 2024 ditambah B 2024 hasilnya min 1. Jawabannya ada yang A. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.